Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7. Bertemu lagi ya di pembelajaran online di Airlangga ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Kak Ulfa Septiana. Biasa dipanggil Kak Ulfa, boleh dipanggil Kak Ulfa, boleh dipanggil Kak Septa. Yang penting nanti bisa akrab ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu bab 1 kelas 7 materi objek IPA dan juga pengamatannya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, apa sih itu pengertian dari IPA yang sudah adik-adik pelajari dari kelas sebelumnya? Oh iya, adik-adik selalu semangat ya belajarnya bagaimanapun kondisinya. Kita harus tetap mengikuti anjuran dari pemerintah ya, tidak boleh keluar rumah dulu. Selalu mengikuti protokol kesehatan yaitu memakai masker, selalu membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan juga selalu mencuci tangan menggunakan sabun ya. Oke, sudah siap ya adik-adik melanjutkan materi? Sekarang Kak Ulfa lanjutkan memasuki materi yang pertama. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya adik-adik mengikuti kunci sukses dari Kak Ulfa. Yang pertama yaitu selalu belajar yang rajin. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu ya, ilmu yang barokah ya. Tidak boleh belajar karena ingin ikut-ikutan temennya, tidak boleh, atau disuruh orang tuanya, tidak boleh. Intinya kalau kita punya greget pasti nanti akan mendapatkan hasil. Dan yang kedua yaitu adik-adik selalu senantiasa berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, adik-adik selalu berdoa bahwa hari ini nanti akan dilancarkan, dapat menerima materi dengan baik yang Kak Ulfa sampaikan. Dan yang ketiga, nanti kalau sudah belajar dengan tekun, berdoa dengan Allah, pasti nanti akan berhasil. Berhasil di sini nanti ada tes atau ujian, nanti pasti akan menjawab dengan mudah. Amin ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi pada sore hari ini dapat adik-adik tangkap dengan baik. Oke, berdoa mulai. Selesai. Sekarang kita lanjutkan ke bab yang pertama. Oke, sekarang kita akan memasuki bab 1 yaitu objek IPA dan juga pengamatannya. Apa sih itu pengertian dari objek IPA dan apa saja sih yang termasuk pengamatan pada objek IPA? Sekarang kita bahas dulu satu persatu. Nah, objek IPA itu adalah objek yang dipelajari pada seluruh benda ya. Objek IPA ini adalah seluruh benda yang ada di alam ya, dengan segala interaksinya. Tujuannya untuk apa? Untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi benda yang ada di alam itu, benda A, benda B pasti memiliki interaksi yang berbeda-beda. Jadi itu nanti akan disebutkan pada objek IPA. Untuk membedakannya itu dengan cara pengamatan ya adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik sudah tahu apa belum? Yang termasuk objek IPA itu apa saja? Nah, objek IPA itu dapat berupa benda berukuran sangat kecil atau biasa disebut dengan mikroskopis. Contohnya itu ada bakteri, virus, dan juga atom. Itu adalah objek IPA yang kecil ya Dek ya, yang sangat kecil yang ada di alam ini. Sedangkan ada objek IPA yang berukuran sangat besar, contohnya ada lautan, ada bumi, dan juga ada tata surya, ada matahari juga ya. Nah, adik-adik sudah bisa membedakan ya antara objek IPA berukuran kecil dan objek IPA berukuran besar. Nah, sekarang Kak Ulfa lanjutkan yang pengamatan. Tadi kita sudah belajar tentang objek IPA. Sekarang pengamatannya. Apa sih ini tujuan dari pengamatan? Yaitu
Proses mengumpulkan data dan juga informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Contohnya, adik-adik nanti diberikan tugas kepada ibu guru untuk mengamati daun yang ada di luar. Kan daun A dengan daun B pasti berbeda. Ada yang ukuran besar dan ada yang ukuran kecil. Itu dinamakan dengan pengamatan, yaitu mengumpulkan data dan juga informasi yang ada di sekitar kita. Nah, pengamatan ini ya adik-adik dapat dilakukan dengan bantuan indera maupun dengan alat ya. Indera kita juga bisa, pengamatan langsung, dibantu dengan alat juga bisa. Kak Ulfa contohkan yaitu mengamati perubahan warna larutan yang dapat dilakukan dengan indera penglihatan kita atau mata ya, atau melakukan pengamatan terhadap bakteri yaitu menggunakan bantuan mikroskop. Adik-adik sudah tahu kan mikroskop? Mikroskop itu adalah benda yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran sangat kecil, itu adalah alat mikroskop ya adik-adik ya. Sudah paham ya mengenai objek IPA dan pengamatannya? Nah, setelah ini nanti kita akan membahas atau melanjutkan tentang pengukuran, besaran, satuan, dan juga sistem internasional. Oke, sekarang kita masuk ke penyelidikan IPA. Nah, apa sih itu kira-kira penyelidikan IPA? Penyelidikan IPA itu adalah bagaimana cara kita melakukan suatu pengamatan ya adik-adik ya, dan juga mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Paham tidak? Nah, ini Kak Ulfa contohkan. Misal kalian punya teman. Nah, kalian mengamati tinggi badannya, warna kulitnya, bentuk hidungnya mancung atau hidungnya pesek, matanya sipit atau matanya lebar, dan berapakah massa tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan penyelidikan ilmiah IPA. Sudah paham ya adik-adik? Berarti IPA itu atau penyelidikan IPA itu yang melakukan pengamatan dengan cara mempelajari pengukuran, itu adalah penyelidikan IPA. Sudah paham ya adik-adik tentang penyelidikan IPA? Kalau sudah paham, Kak Ulfa lanjutkan ya. Nah, adik-adik tadi kan sudah belajar tentang pengertian dari penyelidikan IPA. Sekarang Kak Ulfa akan memberikan proses-proses yang harus dikuasai sebelum melibatkan penyelidikan ilmiah IPA. Apa saja sih kira-kira? Nah, yang pertama kita harus melakukan pengamatan ya adik-adik. Dalam penyelidikan itu perlu adanya pengamatan. Nah, pengamatan ini menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai ya adik-adik. Biasanya untuk mengukur panjang itu ada penggaris, ada jangka sorong, ada busur, dan masih banyak lagi ya. Kira-kira tujuannya untuk apa pengamatan ini? Tujuannya untuk mengetahui data dan juga informasi yang kita kumpulkan ya. Bagaimana, sudah paham ya penyelidikan ilmiah IPA yang pertama itu harus melakukan yang namanya pengamatan. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat inferensi. Apa sih itu inferensi? Inferensi itu adalah merumuskan penjelasan hasil pengamatan. Nah, membuat inferensi ini ya lebih mudahnya yaitu membuat kesimpulan ya adik-adik. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang kita amati tadi. Nah, setelah kita kumpulkan nanti akan membuat perkiraan. Jadi kita nanti akan dapat menyimpulkan. Ini adalah proses penyelidikan yang kedua, yaitu membuat inferensi atau kesimpulan. Sekarang penyelidikan ilmiah IPA yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini atau mendiskusikan ya Dek ya, mengkomunikasikan ini adalah hasil pengamatan kita nanti akan dibahas bersama-sama baik melalui lisan atau tulisan.
Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat dari belajar IPA. Apa sih kira-kira manfaatnya? Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Contohnya seperti ini, dengan belajar IPA kita tahu ya, bunga yang kita tanam nanti akan tumbuh atau akan mati. Nah, itu nanti juga manfaat dari belajar IPA, mengetahui mati tumbuhnya suatu tanaman. Dan yang kedua adalah untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Memahami seperti apa? Yaitu memahami mengapa bisa terjadi siang, bisa terjadi malam, bisa terjadi hujan, bisa terjadi panas ya. Tujuan belajar IPA itu untuk mengetahui itu juga. Bagaimana? Sudah paham ya? Selanjutnya yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini, bagaimana sih kita mendapatkan air bersih? Dari air keruh ya, biasanya dengan melakukan filtrasi atau penyaringan. Nah, kita untuk mengetahui mendapatkan air bersih itu tanpa mempelajari IPA, kita tidak dapat memahaminya ya adik-adik. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan mempelajari IPA, kita mampu berpikir secara logis dan juga sistematis. Contohnya seperti ini. Misal adik-adik mengecek data warnanya merah. Kenapa ini kok bisa berwarna merah? Jadi nanti adik-adik akan berpikir secara logis untuk mengetahui mengapa benda A ini berwarna merah, benda B berwarna hijau, dan benda C berwarna kuning. Lebih mudahnya seperti ini, kenapa daun itu berwarna hijau, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, ada yang akarnya tunggang, ada yang serabut. Nah, dengan belajar IPA kita akan mengetahuinya ya. Bagaimana adik-adik sudah paham ya tentang manfaat dari belajar IPA? Kalau sudah paham, Kak Ulfa lanjutkan ya. Oke, sekarang yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari objek-objek yang dipelajari dalam IPA. Tadi kan sudah dijelaskan ya di awal tadi, objek tadi dibagi menjadi dua, yaitu objek yang berukuran kecil atau renik. Nah, itu di dalamnya itu ada bakteri, ada virus, dan juga ada partikel atom. Dan objek yang berukuran besar itu, yang pertama ada lautan, ada danau, ada sungai, ada bumi, ada matahari, dan juga ada jagat raya. Sudah bisa membedakan ya objek-objek yang dipelajari dalam IPA, pokoknya yang kecil dan yang besar ya. Biasanya yang kecil ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, jadi harus memerlukan alat bantu untuk melihatnya. Sudah paham ya adik-adik tentang objek yang dipelajari dalam IPA? Nah, sekarang kita akan memasuki tentang pengertian dari pengukuran. Tadi kan adik-adik sudah belajar tentang objek IPA dan juga pengamatan. Nah, di dalam pengamatan itu dia menggunakan yang namanya pengukuran. Terus apa sih pengertian dari pengukuran? Nah, pengukuran ini adalah merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nanti Kak Ulfa berikan contoh supaya adik-adik mudah memahami. Nah, pengukuran ini harus memiliki syarat-syarat tertentu ya, Dek ya. Yang pertama itu harus mendapatkan nilai ukur yang tepat. Nah, terus pengukuran yang teliti akan menghasilkan nilai yang akurat. Jadi harus teliti pada suatu pengukuran ya. Tidak boleh asal-asalan. Terus, semakin tinggi tingkat ketelitian sebuah alat ukur, maka nilai pengukuran semakin baik. Jadi, pengukuran itu nanti kalau alatnya semakin akurat, maka nanti hasil si pengukuran nanti akan semakin baik.
Nah, sekarang kita lanjut ke satuan pengukuran. Satuan tadi kan pembanding dalam suatu pengukuran ya. Nah, satuan pengukuran ini dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Apa sih itu satuan baku? Nah, satuan baku ini satuan yang dapat diterima secara internasional ya adik-adik, yang ditetapkan oleh para ilmuwan. Contohnya itu ada alat ukur dengan satuan baku itu ada meter untuk mengukur panjang, kilogram untuk mengukur massa, liter untuk mengukur volume, hektar atau meter persegi untuk mengukur luas, dan detik untuk mengukur waktu. Sudah paham ya adik-adik tentang satuan baku? Satuan baku ini pokoknya diterima secara internasional. Kegunaan dari satuan baku ini untuk menyeragamkan hasil pengukuran yang disepakati oleh para ilmuwan dan juga dikumpulkan menjadi satuan besaran pokok seperti panjang, massa, waktu, dan juga suhu. Nah, sekarang yang kedua yaitu ada pengukuran dengan satuan tidak baku, adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Contohnya ini Kak Ulfa berikan gambaran, yaitu menggunakan jengkal telapak tangan, jengkal telapak kaki, lengan, hasta atau depa. Kan antara satu dengan yang satunya pasti berbeda. Contohnya ini adalah dengan melakukan kegiatan pengukuran tinggi badan ya adik-adik, dengan menggunakan jengkal telapak tangan. Artinya itu membandingkan tinggi badan dengan panjang jengkal tangan, tetapi hal ini tidak dikatakan akurat karena mengukur kembali dengan jengkal telapak tangan orang lain ini, maka hasilnya akan berbeda karena ukuran tangan antara si A dan si B pasti berbeda. Sudah paham ya adik-adik tentang pengukuran satuan baku dan pengukuran satuan tidak baku? Nah, adik-adik tadi kan sudah belajar tuh tentang besaran. Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Nah, besaran ini dibagi menjadi dua ya adik-adik, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Hari ini kita akan membahas besaran pokok dulu. Besaran turunannya kita bahas minggu depan ya, karena nanti waktunya akan terlalu lama. Nah, kita bahas dulu yang besaran pokok ya. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu, terdiri atas 7 besaran. Nah, jadi besaran pokok ini beserta satuannya ini sudah berdasarkan satuan internasional atau SI ya adik-adik. Ini Kak Ulfa berikan contoh. Nah, itu gambar yang pertama itu ada besaran, yaitu besaran yang pertama yaitu ada panjang. Nah, panjang ini satuannya meter, simbolnya itu M kecil ya adik-adik. Nah, itu meteran ya, itu gambar yang pertama itu adalah gambar meteran. Nah, yang kedua itu adalah besaran massa ya. Massa itu adalah satuannya kilogram, simbolnya Kg ya adik-adik ya, K-nya besar, G-nya kecil. Tujuannya untuk apa? Untuk mudah memahami ya. Nah, itu yang gambarnya itu ada timbangan ya adik-adik. Selanjutnya besaran pokok yang ketiga ini adalah besaran waktu. Nah, satuannya itu adalah sekon ya adik-adik ya. Simbolnya itu S kecil. Itu contohnya pada gambar itu adalah stopwatch. Terus yang gambar yang keempat yaitu ada besaran suhu. Nah, satuannya ini adalah si Kelvin ya. Kelvin simbolnya ini adalah K. Nah, itu gambarnya itu adalah termometer. Termometer itu kan untuk mengecek suhu ya adik-adik ya. Terus yang ke 5 yaitu ada besaran kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik itu perlu juga untuk diukur ya besarannya. Satuannya itu yaitu ada ampere. Nah, simbolnya itu A. Itu juga ada alat untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, yang ke-6 itu ada besaran untuk menentukan jumlah zat, yaitu ada satuannya itu yaitu mol. Nah, simbolnya itu adalah N kecil ya.
Itu gambarnya itu menentukan jumlah suatu zat dengan cara di laboratorium ya adik-adik. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu ada besaran intensitas cahaya. Satuannya itu adalah kandela ya adik-adik ya. Simbolnya itu C dan juga D kecil. Nah itu di situ Kak Ulfa berikan contoh gambaran dari alat untuk mengukur intensitas cahaya. Jadi besaran pokok sudah berdasarkan satuan internasional atau SI ya adik-adik ya. Bagaimana, sudah paham ya tentang besaran pokok dan satuan SI? Jadi kalau satuan SI ini sudah tidak dapat dirubah-rubah ya adik-adik, sudah ketentuan dari ilmuwan terdahulu. Sudah paham ya? Sekarang Kak Ulfa lanjutkan. Oke, sekarang kita akan mempelajari alat-alat untuk mengukur pada besaran pokok. Yang pertama itu ada besaran panjang. Tadi besaran panjang kan satuannya meter, simbolnya M kecil ya. Nah, ini alat pengukurnya. Yang pertama itu ada penggaris atau mistar ya. Kalau ini pasti adik-adik sudah tahu ya. Terus yang kedua itu adalah mikrometer skrup. Dan yang ketiga adalah jangka sorong. Mungkin dari ketiga gambar ini yang sudah adik-adik ketahui pasti yang pertama penggaris atau mistar. Nggak apa-apa, nanti kalau sudah sekolah ya, sudah pembelajaran secara offline di sekolah, nanti adik-adik bisa meminta atau mencari sendiri benda yang ada di sekolah yaitu mikrometer skrup dan juga jangka sorong. Ini tujuannya untuk apa? Ya sama, untuk menentukan besaran dari panjang. Sekarang kita akan membahas tentang besaran massa pada besaran pokok. Apa sih ini? Nah, tujuannya besaran massa ini untuk menentukan suatu kuantitas benda. Nah, massa ini memiliki satuan internasional yaitu kilogram atau biasa disebut dengan kg ya adik-adik. Ini Kak Ulfa tunjukkan saja ya gambar-gambar untuk mengukur besaran massa. Karena Kak Ulfa tidak ada contohnya, ini hanya berupa gambaran saja. Yang penting adik-adik tahu, oh ini adalah pengukur massa. Yang pertama itu ada neraca Ohaus digital, yang kedua ada neraca Ohaus 3 lengan, dan yang kedua ada neraca Ohaus 2 lengan, dan yang keempat ada neraca Ohaus 4 lengan. Coba nanti Kak Ulfa akan minta adik-adik untuk menjabarkan neraca-neraca ini dan membedakan atau mencari perbedaan antara tiga ini. Sudah paham ya adik-adik? Oke, kalau sudah paham Kak Ulfa lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke slide yang terakhir ya. Ini yang part pertama yaitu mengenai objek pengamatan pada IPA ya. Itu nanti ini slide yang terakhir. Nah, ini untuk besaran mengukur waktu ya. Untuk mengukur waktu itu ada jam matahari, jam dinding, jam digital, stopwatch. Itu adalah benda-benda untuk mengukur atau mencari tahu waktu ya. Bagaimana? Sudah paham ya? Sekarang yang kedua itu ada besaran suhu. Pasti kalau suhu itu menggunakan si termometer. Oke, materinya sudah selesai ya untuk part 1 ini. Tadi kan materi terakhir yaitu tentang besaran pokok. Nah, besok kita akan melanjutkan tentang besaran turunan ya adik-adik. Apakah ada pertanyaan? Silahkan bertanya ya. Ingat, malu bertanya sesat di jalan, tidak apa-apa. Kita di sini belajar bersama-sama, tidak usah malu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian yang dapat Kak Ulfa sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, Kak Ulfa mohon maaf sebesar-besarnya ya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.